Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada 30 September 2021 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 menjadi Undang-Undang. APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Pada postur APBN 2022 yang didasarkan pada asumsi ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan sosial, DPR dan pemerintah menyepakati indikator ekonomi makro itu, antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, yang kedua, angka inflasi sebesar 3%, yang ketiga, nilai tukar rupiah sebesar 14.350 per dolar Amerika Serikat. Yang keempat, suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun sebesar 6,8%. Yang kelima, harga minyak mentah Indonesia sebesar 63 dolar Amerika Serikat per barel. Yang keenam, lifting minyak bumi sebesar 703.000 barel per hari. Yang ketujuh, lifting gas sebesar 1.036.000 barel setara minyak per hari. Atas berbagai asumsi tersebut, DPR dan pemerintah mematok target indikator kesejahteraan sosial dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran sebesar 5,5 hingga 6,3%. Yang kedua, tingkat kemiskinan sebesar 8,5 hingga 9%. Yang ketiga, ketimpangan atau rasio Gini sebesar 0,376 hingga 0,378. Yang keempat, indeks pembangunan manusia sebesar 73,41 hingga 73,46. Yang kelima, nilai tukar petani yang berada pada rentang 103 hingga 105. Yang keenam, nilai tukar nelayan yang berada pada rentang 104 hingga 106. Di samping itu, beberapa pos dari belanja pemerintah pusat juga masih diarahkan untuk merekonstruksi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi COVID-19 dan untuk melakukan reformasi struktural. Di antaranya, yang pertama, bidang kesehatan, diarahkan untuk lanjutan penanganan COVID-19, penguatan kualitas kesehatan, dan reformasi sistem kesehatan. Yang kedua, bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Yang ketiga, bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional. Kegiatan strategis yang akan dilakukan antara lain penguatan pendidikan anak usia dini, sekolah penggerak atau sekolah teladan percontohan, integrasi ketersediaan layanan pendidikan, platform pembelajaran berbasis teknologi, dan pelaksanaan program Merdeka Belajar. Yang keempat, bidang infrastruktur, difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta mendukung penyelesaian proyek prioritas dan strategis. Yang kelima, bidang teknologi informasi dan komunikasi difokuskan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, dan percepatan transformasi digital nasional. Yang keenam, bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Yang ketujuh, bidang pariwisata diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas. Apabila kita lihat dalam asumsi APBN 2022 ini, kita melihat nuansa optimis yang cukup tinggi dalam menyongsong perbaikan ekonomi setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Kendati demikian, beberapa target pemerintah yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022 ini bisa saja meleset apabila tidak disertai eksekusi belanja yang baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai beberapa catatan penting dari anggaran pembelanjaan dan belanja negara tahun 2022. Semoga bermanfaat dan salam investasi.